Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bosesar Kurniawan Ronaldo dengan NPM 17754023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Analisis Pendapatan Usaha Tani Padi Ladang di Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah, dengan dua dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dayang Berliana SPMSI, lalu ada Bapak Insinyur Teguh Budi Trisnanto MSI. Lalu ada dosen penguji saya, yaitu Ibu Fadila Margasati SSI MSI. Tanaman pangan merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia di seluruh Indonesia. Karena masyarakat Indonesia bergantung pada sumber makanan, yaitu beras. Dalam sektor pertanian, padi adalah salah satu sumber pendapatan dan sumber penghasilan, bahkan sumber bahan makanan pokok yang akan diolah menjadi beras. Salah satu provinsi yang dapat diperhitungkan dalam Indonesia yaitu Provinsi Lampung, di mana Lampung salah satu produksi terbesar padi nomor 2 pada tahun 2019, yaitu mencapai 2.164.8933 ton. Di Provinsi Lampung, yaitu kecamatan yang paling tinggi diduduki oleh Lampung Tengah, karena Lampung Tengah mempunyai sumber pendapatan padi paling tinggi, nomor 1 yang ada di Provinsi Lampung, yaitu 495.234,5 ton pada tahun 2019. Lalu diikuti oleh Lampung Timur dan Lampung Selatan. Berikut adalah tabel kabupaten atau kota di Provinsi Lampung, di mana Lampung Tengah sendiri menduduki urutan pertama dengan produksi 495.234,5 ton per tahun. Lalu selanjutnya ada tabel luas panen dan produksi padi di Kabupaten Lampung Tengah, di mana Kecamatan Gunung Sugi itu memiliki luas lahan 8.407 dengan total produksi yaitu 40.336. Sumber ini saya ambil dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah. Lalu selanjutnya yaitu ada gambar grafik, di mana pada tahun 2014 produksi padi di Kecamatan Gunung Sugi yaitu 63.475. Lalu di tahun berikutnya sampai di tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 40.336. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah saya yang pertama yaitu berapa besar pendapatan petani padi di Kecamatan Gunung Sugi. Lalu rumusan masalah kedua yaitu berapa kontribusi pendapatan usaha tani padi ladang terhadap struktur pendapatan keluarga petani di Kecamatan Gunung Sugi. Selanjutnya yaitu tujuan, di mana tujuan pertama yaitu menganalisis pendapatan petani padi di Kecamatan Gunung Sugi.
Lalu tujuan kedua yaitu menganalisis kontribusi pendapatan usaha tani padi ladang terhadap struktur pendapatan keluarga petani di Kecamatan Gunung Sugih. Selanjutnya ada kerangka berpikir, di mana dalam kerangka berpikir tugas akhir saya yaitu dari petani yang dilanjut dengan usaha tani padi ladang. Lalu ada biaya produksinya. Biaya produksi meliputi yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Di mana dari produksi yaitu memiliki penerimaan, di mana meliputi produksi dan harga. Lalu selanjutnya ada pendapatan sampai ke kontribusi pendapatan petani ladang. Kontribusi, di mana kontribusi bagi petani padi, laporan tugas akhir ini diharapkan mampu menambah informasi bagi petani padi terhadap pendapatan produksi padi ladang. Lalu kontribusi yang kedua bagi Politeknik Negeri Lampung, di mana laporan tugas akhir ini dapat menjadi tambahan literatur dan referensi mengenai pendapatan produksi padi ladang. Lalu kontribusi yang ketiga yaitu bagi pembaca sendiri, di mana laporan tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai pendapatan produksi padi ladang. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana peneliti terdahulu saya mengambil yaitu 3 contoh. Salah satunya yaitu dengan judul Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Tani Padi Gogo di Kelurahan Pondre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Metodenya yaitu memakai metode analisis pendapatan usaha tani dan kelayakan RC ratio. Lalu yang kedua, peneliti terdahulu yang saya ambil yaitu tingkat pendapatan usaha tani padi dan kontribusinya terhadap pendapatan petani. Selanjutnya yaitu masuk di metode pelaksanaan, di mana tempat dan lokasi peneliti yang saya lakukan di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Desa Kombreng Putih, Purwasari dan Bendosari. Pengumpulan data peneliti baik pada usaha tani dilakukan mulai dari bulan Januari sampai Juni 2022. Selanjutnya perencanaan, percobaan dan analisis data. Yang pertama memakai metode pengumpulan data, kedua jenis dan sumber data, ketiga metode sampel, lalu yang keempat definisi operasional, dan yang terakhir metode analisis. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data saya memakai 3 cara. Yang pertama wawancara, di mana saya langsung berwawancara terhadap petani, langsung ke rumahnya dan menanyakan bagaimana kondisi petani yang ada di desa tersebut. Lalu setelah saya wawancara, saya langsung memakai metode yang kedua, yaitu untuk melengkapi dengan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini berupa foto terhadap petani. Lalu yang ketiga yaitu kuesioner, di mana pada saat saya wawancara saya sembari memberikan kuesioner dengan beberapa pertanyaan yang ada di dalam isi kuesioner tersebut. Lalu selanjutnya yaitu jenis dan sumber data, di mana data yang saya pakai yaitu yang pertama data primer, yang
kedua yaitu data sekunder, di mana data sekunder saya peroleh berdasarkan kelompok tani dan masing-masing di desa tersebut, yaitu Komering Putih, Purwasri, dan Bendosari, yang berupa struktur organisasi, program kerja, jumlah pengurus, sampai ke jumlah anggota. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana populasi kelompok tani di desa Komering Putih yaitu 3 poktan. Lalu selanjutnya di desa Purwasri yaitu 5 poktan. Lalu selanjutnya Bendosari yaitu 7 poktan dengan jumlah poktan yaitu 15 poktan populasi kelompok tani. Dan selanjutnya sampel, di mana metode sampel yang saya gunakan dengan rumus N sama dengan N besar sama dengan 1 tambah N dalam kurung E tutup kurung kuadrat, dengan keterangan N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar yaitu jumlah populasi, dan E nya adalah sampling error. Saya memakai 15 gitu. Lalu selanjutnya yaitu pengambilan sampel, di mana pengambilan sampel saya memakai teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan menggunakan proportionate random sampling. Lalu selanjutnya definisi operasional. Yang pertama, responden adalah petani yang melakukan usaha tani padi ladang di Kecamatan Gunung Sugih. Lalu yang kedua, padi gogo atau padi ladang merupakan ragam budaya padi yang penanamannya pada lahan kering atau ladang. Yang ketiga, produksi adalah hasil yang diperoleh petani padi ladang pada saat panen dalam waktu satu musim tanam yang dinyatakan dengan satuan kilogram. Lalu yang keempat yaitu lahan merupakan area penanaman usaha tani padi ladang yang dinyatakan dalam satuan hektar. Lalu definisi operasional yang kelima yaitu biaya produksi merupakan biaya variabel dan biaya tetap yang dikeluarkan petani untuk usaha tani padi ladang yang dihitung dalam satuan rupiah. Lalu selanjutnya ada biaya variabel, biaya tetap, dan pendapatan, di mana pendapatan adalah selisih yang diterima petani setelah dikurangi biaya total dalam sekali panen padi ladang yang dinyatakan dalam satuan rupiah atau hektar. Selanjutnya yaitu metode analisis data, di mana metode analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan analisis biaya produksi atau total cost, total produksi, terdiri atas biaya tunai dan biaya tidak tunai, sehingga dapat dirumuskan yang pertama biaya usaha tani dengan rumus TC sama dengan FC plus VC. Itu menurut Sukartawi 2010. Lalu selanjutnya penerimaan usaha tani menurut Sukartawi 2010 yaitu TR sama dengan Y kali PY, dengan keterangan TR total penerimaan usaha tani padi ladang, Y produksi usaha tani padi ladang, dan PY harga komoditi padi ladang. Selanjutnya ada pendapatan usaha tani dari Sukartawi 2006 yaitu dengan rumus PD sama dengan TR kurang TC, di mana PD adalah pendapatan usaha tani padi ladang, TR adalah total penerimaan usaha tani padi ladang, dan TC total biaya usaha tani padi ladang. Selanjutnya yang D yaitu analisis RC ratio. Menurut Anggraini dan kawan-kawan 2017, RC ratio atas biaya tunai sama dengan TR per biaya tunai. RC ratio adalah biaya tunai sama dengan TR dibagi TC, dengan keterangan TR total penerimaan usaha tani dengan rupiah, TC total biaya usaha tani, selanjutnya yaitu masuk ke bab 4 yaitu pembahasan.
Dalam gambaran umum, lokasi penelitian meliputi gambaran mengenai keadaan geografis dan keadaan sosial ekonomi. Di Kecamatan Gunung Sugih merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan membawahi 11 desa dan 4 kelurahan dengan luas wilayah 164,1 km persegi. Selanjutnya dalam pembahasan bab 4 yaitu Kecamatan Gunung Sugih berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Utara. Lalu di sebelah selatannya itu berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat. Lalu sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan dan Kabupaten Lampung Timur dan kota. Lalu selanjutnya karakteristik petani, di mana dalam tabel 5 yaitu karakteristik usia, saya memakai 3 jenis golongan dalam usia. Yang pertama mulai dari 20 sampai 35 tahun dengan jumlah orang yaitu 4 dan presentasi 10%. Lalu yang kedua mulai dari 35 tahun sampai ke 55 tahun dengan jumlah orang yaitu 21 orang dengan persentase 52,50%. Lalu yang ketiga yaitu 55 sampai 70 tahun dengan jumlah anggota yaitu 15 orang dengan persentase 37,57%. Dalam kesimpulan usia petani padi di Desa Kombreng Putih berada pada usia produktif. Lalu selanjutnya lama menjadi petani padi, di mana saya juga memakai 3 golongan dalam tabel 6, yaitu dari pengalaman mereka mulai dari 0,5 sampai 16 tahun yaitu dengan jumlah 14 orang. Selanjutnya dengan lama 15 sampai 35 tahun mereka berjumlah 21 orang. Lalu yang ketiga 30 sampai 55 tahun dengan jumlah 5 orang. Di mana kesimpulannya anggota petani padi yaitu hal ini menunjukkan bahwasannya semakin lama mereka menjadi anggota petani atau bertani, lebih tepatnya petani ladang, semakin banyak juga pengalaman tentang bertanam padi ladang yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu jumlah anggota keluarga, di mana saya juga memakai 3 golongan dari berdasarkan responden. Jumlah anggota keluarga yang dimiliki yaitu mulai dari 1 sampai 3 anggota keluarga, jumlah orang yaitu memiliki 4 jumlah responden. Lalu selanjutnya jumlah anggota mulai dari 3 sampai 5 anggota keluarga yaitu 23 orang. Dan yang ketiga 5 sampai 7 anggota keluarga dalam satu rumah yaitu memiliki 13 orang. Selanjutnya yaitu ada di tabel 8 sebaran petani responden berdasarkan pendidikan, di mana saya memakai 3 kriteria yaitu SD, SMP sampai SMA, di mana tingkat pendidikan SD yaitu 8 orang. Lalu selanjutnya SMP yaitu 21 orang dan selanjutnya SMA yaitu 11 orang.
dalam tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kemampuan pengalaman bertani dalam mengambil keputusan. Petani dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan terlebih dahulu memperhitungkan resiko apa yang akan mereka hadapi. Sementara petani dengan tingkat pendidikan yang rendah dalam mengelola usaha taninya cenderung mengikuti kebiasaan atau pengalaman turun-temurun yang telah diwariskan oleh orang tuanya atau orang terdahulunya, begitu. Lalu selanjutnya ada tabel sebaran petani berdasarkan keikutsertaan dalam kelompok tani, yaitu yang tidak ikut serta dalam kelompok tani berjumlah 24 orang, lalu yang ikut serta ke dalam kelompok tani yaitu dengan jumlah 16 orang. Begitu. Lalu selanjutnya yaitu ada biaya variabel, di mana tabel 10 dapat dilihat rata-rata biaya variabel usaha tani padi ladang per musim tanam di Kecamatan Gunung Sugih, yaitu meliputi benih, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk KCL, pestisida, tenaga kerja sampai ke karung. Dalam perhitungan biaya inputnya, jumlah pengeluaran petani yang paling besar yaitu ada di tenaga kerja dengan rata-rata biaya input Rp1.998.194. Lalu biaya pengeluaran petani rata-rata yang terkecil yaitu ada di pestisida dengan rata-rata Rp126.111. Selanjutnya yaitu ada rata-rata biaya tetap, di mana dalam tabel 11 rata-rata biaya tetap usaha tani padi ladang di Kecamatan Gunung Sugih, salah satunya ada biaya sewa traktor. Biaya sewa traktor adalah salah satu komponen yang termasuk dalam biaya tetap, di mana biaya sewa traktor per hektarnya yaitu 250.000. Petani dapat menyewa untuk menggarap salah satu lahan yang mereka miliki. Lalu ada juga biaya penyusutan alat dengan jumlah biaya per hektarnya Rp217.946 dengan komponen yaitu ada cangkul, arit, golok, ember, sepatu boot, inspire, dan lainnya, dengan jumlah total yaitu Rp500.029.946. Selanjutnya yaitu total cost, di mana rata-rata biaya total usaha tani padi ladang per hektar meliputi biaya variabel dengan jumlah biaya Rp500.296.194 dan biaya tetapnya yaitu Rp529.946 dengan total rata-rata Rp5.826.140. Lalu selanjutnya ada
penerimaan usaha tani, di mana tabel 13 menunjukkan rata-rata penerimaan usaha tani padi ladang per hektar, yaitu dengan hasil produksi rata-rata 3.972 per hektar, dengan harga mereka jual yaitu 5.000 per kilonya, dan mendapatkan total jumlah yaitu pendapatan 19.860.000. Selanjutnya pendapatan, di mana tabel 14 menunjukkan bahwasanya total penerimaan atau pendapatan petani padi ladang yang ada di Kecamatan Gunung Sugi, Desa Kombreng Putih, dengan total 19.860.000 dan biaya totalnya yaitu 5.826.000. Pendapatan sendiri yaitu dari harga mereka jual 5.000 mempunyai keuntungan 14 juta dengan total 14.033.860 dengan keterangan RC-nya, di mana yaitu rata-rata 3,4 dan BC-nya 2,4, yang artinya setiap penambahan biaya atau pengeluaran biaya sebesar Rp1 akan menghasilkan penerimaan sebesar 3,4. Tuh. Dan selanjutnya yaitu pendapatan rumah tangga atau usaha tani lain, di mana tabel 15 menunjukkan bahwasannya pendapatan padi ladang rata-rata memiliki 14.033.860 dengan kontribusi pendapatan yaitu 49,45%. Lalu pendapatan usaha tani lain, di mana meliputi padi sawah, sayur-sayuran, yaitu rata-rata 11.675.000 dengan kontribusi pendapatan 41,13, yang artinya sektor pertanian padi sawah, singkong dan lainnya itu lebih kecil dari pendapatan padi ladang, di mana padi ladang di Kecamatan Gunung Sugi bergantung secara dominan atau mendominasi daripada usaha tani lainnya. Lalu pendapatan non usaha tani yaitu seperti contohnya penghasilan wira swasta, buruh tukang dan lainnya, sebesar 2.675.000 dengan kontribusi pendapatan 9,42, dengan rata-rata pendapatan petani, total pendapatan petani yaitu 28.383,860.000 begitu. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan pertama, rata-rata pendapatan usaha tani padi ladang di Kecamatan Gunung Sugi adalah sebesar Rp14.033.860 per hektar, yaitu berarti penerimaan yang diperoleh petani dapat menutupi biaya total sebesar Rp5.826.140 per hektar yang digunakan selama produksi,
RC rasio yaitu 3,4 dan BC rasio sebesar 2,4 yang menunjukkan bahwa usaha tani padi ladang di Kecamatan Gunung Sugi itu menguntungkan atau layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya, kesimpulan kedua yaitu kontribusi pendapatan usaha tani padi ladang terhadap pendapatan petani yaitu sebesar Rp14.033.860 dengan persentase 49,45%, yang artinya petani padi ladang di Kecamatan Gunung Sugih bergantung secara dominan terhadap usaha tani, khususnya padi ladang, dan aktivitas produksi pertanian menjadi sumber pendapatan rumah tangga. Selanjutnya yaitu saran, di mana saran saya usaha tani padi ladang di Desa Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugi menguntungkan untuk diusahakan. Karena itu diharapkan masyarakat Desa Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugi terus mengusahakan dan mengupayakan peningkatan produksi dengan lebih memperhatikan teknik-teknik budidaya yang baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila ada kekurangan saya mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.